Kisah keselamatan yang Allah kerjakan di dalam sejarah manusia dimulai dengan sebuah ironi yang lembut namun mengguncang. Sang pencipta langit dan bumi tidak datang dengan gemuruh kekuasaan, tidak pula dengan kemegahan istana, melainkan dalam kesederhanaan yang nyaris tak diperhitungkan. Ia lahir di palungan di kota kecil Bethlehem, tanpa sorak-sorai dunia. Namun justru dari kesederhanaan itulah keselamatan sejati mengalir bagi umat manusia. Dunia sering mengaitkan keselamatan dengan kekuatan, status, dan keberhasilan. Manusia cenderung percaya bahwa perubahan besar harus datang melalui sarana besar, pengaruh politik, kekayaan, atau dominasi kekuasaan. Tetapi Allah membalikan logika itu. Inkarnasi Kristus menunjukkan bahwa kuasa Allah tidak bergantung pada simbol duniawi. Dalam kerendahan hatinya, Allah menyatakan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia untuk naik kepadanya, melainkan anugerah Allah yang turun menjumpai manusia. Yesus datang sebagai bayi yang rapuh, sepenuhnya bergantung pada Maria dan Yusuf. Ini bukan sekadar detail naratif, melainkan pesan teologis yang mendalam. Allah memilih untuk masuk ke dalam realitas manusia yang paling sederhana dan paling rentan. Dengan demikian, tidak ada sisi kehidupan manusia yang asing baginya. Kemiskinan, kelelahan, penderitaan, bahkan air mata. Kesederhanaan kelahiran Kristus menjadi deklarasi bahwa Allah hadir di tengah kehidupan sehari-hari, bukan hanya di ruang-ruang religius yang megah. Pelayanan Yesus selama hidupnya pun mencerminkan pola yang sama. Ia hidup sederhana, bergaul dengan orang-orang kecil, menyentuh mereka yang tersisih, dan mengajar dengan perumpamaan yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Benih, roti, domba, dan ladang. Keselamatan yang ia bawa bukanlah konsep abstrak, melainkan realitas yang menjamah kehidupan konkret. Orang berdosa dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang tertindas diangkat martabatnya. Dalam semua itu, Yesus tidak mencari kemuliaan diri, melainkan mengarahkan segala sesuatu kepada kehendak Bapa. Puncak dari kesederhanaan yang membawa keselamatan terlihat di kayu salib. Salib adalah simbol kehinaan dan kegagalan menurut standar dunia. Namun di sanalah kasih Allah dinyatakan secara paling sempurna. Tanpa perlawanan, tanpa kekerasan, Yesus menyerahkan dirinya demi menebus dosa manusia. Keselamatan tidak dicapai melalui penaklukan, melainkan melalui pengorbanan. Dalam kelemahan yang tampak, kuasa Allah bekerja untuk menghancurkan kuasa dosa dan maut. Kebangkitan Kristus kemudian menegaskan bahwa jalan Allah, meskipun tampak sederhana dan lemah, adalah jalan kemenangan sejati. Kesederhanaan bukan tanda kekalahan, melainkan sarana Allah menyatakan kemuliaannya. Dengan demikian, keselamatan yang dibawa Kristus tidak memaksa, tidak memanipulasi, dan tidak memegahkan diri, tetapi mengundang manusia untuk percaya, bertobat, dan hidup dalam kasih. Bagi orang percaya hari ini, pesan ini tetap relevan. Iman Kristen dipanggil untuk hidup dalam kesederhanaan yang bermakna. Bukan kemiskinan yang dipuja, tetapi kerendahan hati yang sadar bahwa segala sesuatu berasal dari anugerah Allah. Keselamatan yang telah diterima tidak mendorong kesombongan rohani, melainkan ketaatan dan pelayanan. Dalam dunia yang haus akan pengakuan dan kemegahan, kesaksian iman justru terpancar melalui hidup yang setia, jujur, dan penuh kasih. Datang dalam kesederhanaan, membawa keselamatan itulah jalan Allah yang melampaui logika manusia. Dari palungan hingga salib, dari kebangkitan hingga kehidupan orang percaya, Allah menyatakan bahwa kasih-Nya bekerja dengan cara yang lembut namun berkuasa. Kesederhanaan Kristus mengundang setiap orang untuk datang apa adanya, dan di dalam anugerah-Nya menemukan keselamatan yang mengubah hidup untuk selamanya.